terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Bapak Saifullah SPD MM beserta jajaran. Yang kami hormati penulis Rijal Tanmenan. Yang kami hormati penasehat Bapak Dr. Andes Nasrul Palapa, seniman budayawan Sumatera Barat. Barabah lalu, barabah mani. Sairang salam sarako sambah, sambah lalu salam kembali. Tak kalau ambo kamaraba, di ladang urang koto parapak. Baringin patah tak itu, tak kalau ambo kamanyambah. Telah tasuruah jodinya mama, di hadapan kita bersama. Sapulah jari nan kami susun, ampun jo maaf kan kurang banyak. Akal kurang pandapek baun, manusia badan di bawah tagak. Ramu-ramu tabang malayang, malayang kakoto tangan. Indah carano alam kapalang, telah tibo di tengah-tengah. Tibo di lingkuang urang naik. Burung sinuri, manari-nari di ateh paman. Siriah galak pinang manari, mancalik carano nanglak datang. Pameran karya seni rupa New Moral kali ini akan berlangsung selama 1 pekan dari tanggal 18 Juni hingga 24 Juni 2022 mendatang di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat dengan jumlah perupa sebanyak 26 orang. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Bapak DNS Saifullah Salim MM. Yang terhormat Bapak Nasrul Palapa, yang terhormat Bapak Ade, yang terhormat Bapak dosen, guru, dan yang terhormat kepada budayawan, sastrawan, dan seniman. Terima kasih kepada Tamu Budaya telah menyediakan space untuk kami melanjutkan pameran kedua New Moral ini, yang mana dulu bertemakan transisi. Terima kasih banyak kepada pihak donatur atau sponsor yang telah mensupport acara ini. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk menyukseskan acara ini. New Moral merupakan pameran yang awalnya terbentuk dari tongkrongan yang mana telah mencapai estafet yang kedua. New Moral sekarang ini terdiri dari 26 peserta dari 3 kampus dan 2 dari umum, dari ISI Jogja, ISI Padang Panjang, dan UNP, dan ada beberapa 2 dari umum. Transisi merupakan suatu tindakan atau perubahan di mana masing-masing perupa atau seniman di mana berkarya dengan merespon tema transisi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Saya terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam pembukaan pameran yang bertema transisi ini. Yang terhormat Bapak Kadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah bersedia hadir dalam peresmian pembukaan pameran ini. Yang terhormat
Bapak Kepala BPD Taman Budaya beserta jajaran beliau, yang terhormat penulis Bapak Rizal Tanmenan, kebetulan beliau belum hadir ya. Yang saya hormati seniman budayawan yang menghadiri pameran ini, teristimewa pada panitia penyelenggara yang kebetulan semuanya dari peserta, dan sangat teristimewa pada para peserta seniman new moral transisi. Bapak Ibu sekalian, tahun 90-an dunia dikejutkan dengan arus gelombang kebudayaan yang namanya Korean Wave. Korean Wave melanda dunia. Itu adalah merupakan suatu strategik yang diatur oleh negara barangkali. Negara dalam pemerintah Korea mengatur semuanya dalam tahun ke depan bagaimana Korea akan didiri oleh dunia. Gak heran K-pop melanda dunia dengan perencanaan dengan sistematis. Mereka menggunakan teknologi yang sangat masif. Korea sangat mendukung itu. Korea tidak hanya mengandalkan dalam bentuk budaya populer, tapi dasar-dasarnya adalah dari tradisi Korea sendiri yang diangkat, mulai dari perfilman, musik, sampai macam-macam produk kebudayaan. Pemerintah memberi ruang yang sangat luas pada para senimannya. Mereka merangkul sehingga membuat suatu gelombang yang melanda dunia yang sangat mengejutkan. Bagi saya ini suatu pemikirannya sangat mendalam, karena generasi-generasi yang generasi muda kita yang di era teknologi ini sangat patut diberi support, diberi ruang, diberi space, sehingga mereka bisa membuat suatu gebrakan juga. Tapi alhamdulillah beberapa saat kemarin dan beberapa bulan terakhir saya lihat Dinas Kebudayaan beserta UPTD dalam menyelenggarakan event-event yang temanya tentang generasi muda, generasi milenial. Tempo hari ada lagi kelas manajemen di sini pamerannya. Kemudian langsung disusul dengan kelompok new moral. Berangkat dari new moral, mereka itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya ini adalah suatu kegelisahan pada masa pandemi 2019 melanda kita, melanda negeri. Mereka semua tertutup dalam akses berkesenian. Tapi kegelisahan itu dapat diimplementasikan dengan pameran pertama pada tahun 2020 di Kubi Cafe. Cukup marak, cukup mengangkat gebrakan-gebrakan para seniman-seniman muda ini. Kemudian pada tahun ini, setelah 2 tahun kemudian, ada lagi niatan untuk itu. Sementara yang pertama tadi adalah cuman
kelompok-kelompok yang satu tongkrongan seperti yang dikatakan oleh M. Irfan tadi, tongkrongan yang dari Yogyakarta, mereka dari sini, dari SMK 4, SMK 8 bersama kolaborasi, kemudian bicara-bicara, kemudian ngomong-ngomong bagaimana membuat satu event. Maka lahirlah pameran pertama. Kemudian di kedua yang dengan tajuk transisi ini, itu melibatkan lebih luas lagi dari Yogyakarta isi, kemudian isi Padang Panjang juga melibatkan satu lagi seni rupa UNP. Maka kesempatan itu diberikan sangat luas sehingga mereka berkolaborasi, maka lahirlah transisi ini. Kita berharap para generasi muda, para kaum milenial ini perlu kita support dengan seluas-luasnya seperti beberapa program yang telah kita lakukan sebelumnya. Semoga ke depan generasi muda kita sekurangnya yang dari Sumatera Barat, walaupun kita tidak bisa mencapai gelombang foreign wave tadi, saya kira kalau kita gelombang seniman muda Sumatera Barat bangkit, rasanya cukup memberi kontribusi pada kebudayaan kita di tahun mendatang. Sekian saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan pameran ini sangat bermakna bagi generasi muda, khususnya tentang seniman muda Sumatera Barat. Terima kasih pada semua yang telah mensupport pameran ini. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Saifullah SPD MM yang sudah bersedia hadir pada siang ini beserta Bapak Ibu dari Dinas Kebudayaan maupun dari UPTD Taman Budaya. Seterusnya kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami dari UPTD Taman Budaya menyampaikan bahwa pameran kita pada hari ini yang akan dilaksanakan sepekan ke depan adalah pameran yang ke-6 yang dilaksanakan di tahun 2022 ini. Baru selesai pekan lalu ada pameran Garih yang diangkat oleh Aliansi Generasi Micin mahasiswa manajemen seni rupa dari FBS UNP beserta ada delegasi dari kampus lain dan dari undangan seniman undangan. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan ini adalah bentuk dari fasilitasi UPTD Taman Budaya dengan menggunakan anggaran dari DAK untuk aktivasi Taman Budaya. Jadi kita menggelar ada pameran bulanan yang kita angkat setiap bulan untuk memfasilitasi seniman yang akan menampilkan karyanya, khususnya di galeri seni rupa ini, galeri Taman Budaya. Kita sangat berbangga dengan adik-adik dari kelompok Neomoral yang kali ini tampil. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Penasihat tadi, memang adik-adik sudah berusaha maksimal untuk tampil pada hari ini, akan ke depan. Semalam kami masih ikut memantau persiapan dan ternyata yang terasa impossible itu bisa diwujudkan, seperti misalnya tampilan perwajahan depan ini yang mengusung tema transisi itu benar-benar bisa diwujudkan dengan adanya ilustrasi 3 dimensi yang berbentuk kubik, kemudian juga ada lingkaran. Itu juga memancing ilusi kita untuk masuk menikmati karya-karya yang ada di dalam galeri seni rupa. Jadi kita sangat mengapresiasi kreativitas dari adik-adik dari kelompok Neomoral beserta seniman undangan yang kali ini berpameran di galeri. Kita juga bisa datang ke sini. Kemudian kita berharap tidak hanya dinikmati oleh para seniman ataupun berupa dalam kelompok Neomoral, tetapi juga bisa dikunjungi dan dinikmati oleh kelompok-kelompok lain, juga masyarakat. Dan sebenarnya kita ingin mengundang juga dari CSR, dari perusahaan, dari BUMN,
karena di dalam galeri itu banyak karya-karya yang sangat layak untuk dikoleksi, apakah itu di kantor, di bank, ataupun di tempat-tempat lain. Jadi mengapa harus jauh-jauh membeli lukisan, sementara banyak lukisan-lukisan karya anak muda Sumatera Barat yang sudah layak untuk kita koleksi dan kita apresiasi. Kami mohon maaf sekiranya di dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak kelemahan dan kekurangan, dan barangkali fasilitas yang kami sediakan untuk para peserta pameran belum optimal. Kami mohon maaf. Dan juga kepada hadir semuanya, terima kasih sudah bersedia berkunjung ke Galeri Taman Budaya. Jangan lupa untuk diajak teman-teman, saudara, keluarga, dan kawan-kawannya semuanya untuk berkunjung menikmati pameran di Galeri New Moral 2 ini. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Pak Nasrul Pelapa sebagai penasehat pembina dari kelompok New Moral 2 ini. Kita hormati mewakili Kepala Taman Budaya, Pak Ade, serta jajaran Taman Budaya. Kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, para seniman, para budayawan, sastrawan yang hadir. Kemudian teristimewa kepada adik-adik kami yang telah menginisiasi kegiatan ini, pameran New Moral 2, sebagai kelanjutan dari New Moral 1 ya. Ya, nanti akan melakukan pameran selama beberapa hari ke depan. Bapak, ibu-ibu, dan adik sekalian, Dinas Kebudayaan yang mempunyai tugas dan rangka memajukan kebudayaan melalui 4 strategi atau pilar, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dari 10 objek kebudayaan. Ya, salah satunya adalah seni, dan satu dari seni itu adalah seni rupa. Maka sebagai OPD atau perangkat daerah yang memang ditugaskan, diamanahkan untuk itu, tentu saja Dinas Kebudayaan berusaha memfasilitasi dan mengembangkan, melakukan pembinaan kepada para seniman, para budayawan, berupa termasuk ya, melalui tokoh-tokoh atau pakar-pakar di bidang seni juga. Ya, salah satunya senior kita itu Panas ya. Barangkali dari perguruan tinggi, alhamdulillah, baik isi UNP juga ada isi Yogyakarta, itu saling berkolaborasi, bekerja sama juga dengan SMK ya, SMK yang ada di Kota Padang atau Sumatera Barat pada umumnya. Mari kita saling berkolaborasi dalam memajukan salah satunya adalah seni rupa kita. Maka pada para perupa, mudah-mudahan ada motivasi, ada semangat untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya, karya-karya seninya. Itu melalui, diantaranya adalah melalui kegiatan-kegiatan seperti ini kita pamerkan, atau mungkin nanti ada masukan-masukan, ya, karena juga ada penulisan buku ya, mungkin ada pembicaraan ya di bidang secara ilmiah, secara akademis di bidang seni rupa ini. Begitu juga kita berharap dukungan dari semua pihak, termasuk tentu saja adalah Dinas Kebudayaan, ya, pemerintah maksudnya, juga dari perusahaan-perusahaan, dari masyarakat ya, agar bisa mensupport semua yang bisa meningkatkan kreativitas, bisa meningkatkan semangat, motivasi adik-adik kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya. Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Anas tadi yang bisa saja kita lakukan, Korean Wave ya Pak Anas ya, kita bisa saja melakukan seperti itu sebenarnya kalau kita atur, kita desain. Maka kalau kita ingin membuat gelombang itu bisa didesain. Kita kan positif ya, tidak negatif ya, bisa saja masif ya. Nah, itu saya bilang tadi kolaborasi. Misalnya ada kemampuan kita untuk memasarkan, mempublikasikan, itu berarti kerjasama kita dengan
pihak-pihak yang memang tugasnya itu Kominfo, ya para teman-teman sosial media, televisi, radio, ya sebagainya. Kalau ini masif, semua orang bisa tahu ya, lalu nanti akan ramai, maka pameran kita akan sukses dan hasil karya kita akan diketahui oleh banyak orang. Sekarang kita khawatir nih, karya kita hebat-hebat dari dulu ya, Sumatera Barat ini terkenal sekali, tapi orang tidak banyak tahu. Kita tidak diketahui oleh orang bahwa kita hebat, bahwa kita mampu, karya kita bagus-bagus ya, kreatif. Orang tidak tahu. Saya aja nih sederhana saya melihat ya, apa yang nampak di sini aja ini semuanya indah tadi ya. Ya, saya tidak bisa mengatakan sederhana karena saya penikmat seni juga. Ini luar biasa bagi saya semuanya. Mungkin bagi adik-adik itu luar biasa ya, tapi bagi saya itu sebuah kreativitas ya, luar biasa. Apalagi kalau ditampilkan ya macam-macam. Itu apakah tahu orang? Saya khawatir orang tidak pernah tahu. Ya, oleh situ memang kita perlu desain agar munculnya gelombang. Setidak-tidaknya gelombang di nasional Indonesia ya, Sumatera Barat memiliki para perupa, para seniman-seniman yang luar biasa. Bahkan apa aja nih yang ada di luar daerah, konon kabarnya juga orang Sumatera Barat ya. Yang ada di luar Sumatera Barat ini yang berkiprah itu di Jakarta lah, di Jawa ya, masuk di Jogja, tentu banyak orang Sumatera Barat juga. Dan kita tidak malu ya mengatakan ini ada salah seorang ya senior seniman kawakan ya, internasional kalibernya ya, dari internasional dia. Artinya kita punya banyak seniman, budayawan, sastrawan yang luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi saya berharap kepada kita semua, mari kita berkolaborasi, bekerja sama dalam memberitahu kepada khalayak bahwa kita ini punya segudang budayawan, seniman, sastrawan di berbagai seni. Bukan sekarang saja, dari dulu ya. Tapi dulu nampaknya terkenal sekali ya, karena mungkin kenal orang belum banyak dan orang kita banyak keluar. Tampaknya kalau keluar kita terkenal ya. Plus itu ya silakan aja buat strategi by design agar orang tahu dengan kita semua. Itu aja harapan saya. Mudah-mudahan pameran kita selama beberapa hari ini akan sukses ya. Selamat berpameran dan semoga Allah SWT akan memberikan sesuatu kemampuan kepada kita, sesuatu manfaat kepada kita, sebuah motivasi kepada kita agar kita semakin hebat, semakin terkenal insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara pameran New Modal 2 ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi
adanya pameran New Moral 2 yang dilaksanakan oleh adik-adik kita para seniman atau para perupa dari ada dari ISI Padang Panjang, ISI Yogyakarta, dari UNP, dari beberapa SMK yang telah memamerkan karya-karyanya. Saya sudah lihat tadi, sangat bagus-bagus, luar biasa, punya makna-makna tersendiri. Oleh sebab itu memang kita harus bertanya kepada orang yang membuatnya. Ternyata itu punya filosofis yang sangat dalam, sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan pameran ini akan bisa memberikan ruang kepada adik-adik kita para perupa untuk bisa memamerkan karya-karyanya, sekaligus memberitahu kepada masyarakat, para pengunjung, bahwa banyak sekali karya-karya seni atau karya-karya seni rupa kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan demikian itu akan dapat meningkatkan motivasi bagi adik-adik kita, ya, sehingga banyak peminatnya. Dan sebenarnya kita juga berharap para banyak pihak, termasuk mungkin misalnya BUMN, BUMD, ya, kantor-kantor bisa datang ke sini, ya, bisa mengoleksi karya-karya seni adik-adik kita ini di kantor atau di tempat kita masing-masing, ya. Ini menunjukkan bahwa kita juga mengapresiasi karya seni adik-adik kita. Perkenalkan, nama saya Norel Maghrib. Saya berasal dari Padang Panjang, dari ISI Padang Panjang. Jadi mungkin di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang karya saya di pameran New Moral dengan tema transisi. Jadi judul dari karya saya ini adalah Get In From Inside, yaitu artinya kayak masuk dari dalam. Jadi karya ini terinspirasi dari filsafat-filsafat yang ada di Minangkabau, seperti contohnya taimpi nak di ateh, takuruang nak di luar. Jadi karya itu terinspirasi dari filsafat-filsafat hidup yang ada di Minangkabau. Jadi kalau untuk proses kreatif yang ada di dalam karya saya, di sini saya menghadirkan visual seperti seorang anak yang berada di sebuah kardus, dan dia sedang melihat ke dunia luar di lingkungannya gitu. Jadi di sini saya menghadirkan visual origami yang dari kertas. Jadi transisi di sini yang saya hadirkan adalah yang dulu saya adalah seorang yang bisa dikatakan saya hanya bergaul di dalam lingkungan yang sekitaran rumah saya, misalnya saya hanya bergaul dengan orang-orang sekitar, orang-orang terdekat saya. Namun di dalam karya ini saya menghadirkan visual yang artinya kayak visual origami ini adalah ada panggilan-panggilan yang datang untuk diri saya, yang panggilan-panggilan yang datang dari luar, yang mengajak saya gitu, yang mengajak saya untuk hadir, untuk saya ikut bergabung dengan kawan-kawan yang ada di luar lingkungan saya. Tujuannya untuk menambah atau untuk memperbaiki gitu, yang sebelumnya saya hanya seorang yang saya nggak peduli dengan lingkungan gitu. Jadi di sini saya menghadirkan visual origami itu. Origami itulah yang saya simbolkan sebagai undangan-undangan yang datang dari luar gitu, untuk mengajak saya bergabung, mengajak saya untuk berubah, mengajak saya untuk bergeser gitu di lingkungan yang sebelumnya saya berada. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Kiram, biasa dipanggil Pak Ul. Saya berasal dari Padang Panjang. Proses berkesenian saya di sini, saya mencoba memainkan ruang-ruang atau coba menghadirkan proses yang dimana pada kali ini dengan tema pameran transisi, saya coba merespon tema transisi dengan menghadirkan kebrutalan, menghadirkan kehancuran, karena transisi bagi saya adalah satu fase yang menentukan di mana terdapat peralihan antara fase pertama atau kedua, antara fase sebelumnya atau sesudahnya, yang dimana fase itu menjadi fase kunci terhadap perubahan atau perjalanan dalam berkesenian pun juga dengan kehidupan. Nah, di sini
karya ini pada dasarnya pada awalnya saya buat di Yogyakarta dengan karya kinetik, kemudian berdiri. Lalu pada saat itulah saya mengalami fase-fase transisi di dalam hidup saya, di mana perubahan visi berkarya, perubahan visi hidup. Nah, banyak perubahan lah yang terjadi, dan pada akhirnya saya mencoba menghadirkan di ruang publik, di ruang pamer dengan teknik mungkin bisa dikatakan instalasi kehancuran dari sebuah karya. Jadi sisi lain atau sudut pandang lain dari transisi tidak hanya menghadirkan sebuah keindahan, tidak hanya menghadirkan sebuah dampak baik, tapi transisi juga menghadirkan hasil yang buruk gitu. Sama halnya kemungkinan baik, segitu juga banyaknya kemungkinan buruk. Jadi itulah yang saya coba mainkan. Nah, proses kreatifnya di sini pada awalnya saya melihat karya-karya di ruang pamer itu bercerita tentang nilai artistik atau banyaknya tentang keindahan, tentang estetika dan segala macam. Namun seringkali saya tidak menemukan kedalaman yang bicara tentang proses juga, yang bicara tentang hal buruk juga. Nah, itulah yang saya coba untuk mainkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Saya angkatan 2019. Kali ini saya di pameran New Moral 2 ini saya menampilkan sebuah karya yang baru. Dengan biasanya saya bermain media besi dan logam, sekarang saya sudah bermain media mixed media yang berupa karya patung dari bahan eksperimen dari bubur kertas yang saya olah menjadi sebuah karya patung yang berbentuk elemen kepompong. Jadi kepompong itu adalah yaitu kepompong itu merupakan perubahan yang akan terjadi pada sebuah kupu-kupu dan perubahan. Maka di sanalah saya mengangkat kepompong ini dengan menyesuaikan tema transisi bisa menjadi sebuah karya kepompong, bisa menceritakan seperti politik atau menjadi diri pribadi gitu. Ini berupa karya-karya saya. Yang pertama itu adalah personal item milik pribadi, dan yang berupa itu sebuah kayak tulisan-tulisan yang merupakan seperti ini tren, bisa merupakan big on atau waiting Irfan, ya lebih ke arah merespon sebuah berbagai-bagai tulisan gitu. Pembuatan karyanya 1 bulan penggarapan dengan menggunakan bahan elemen seperti bubur kertas gitu. Bermain bubur kertas yang saya olah dan saya tempel menggunakan lem dan menjadi sebuah patung bubur kertas gitu. Perkenalkan, nama saya Amelia Nasrianti. Saya lulusan ISI Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karya saya yang berjudul tentang butuh jawaban ini bagaimana ungkapan perasaan saya tentang perkembangan seni rupa di Sumatera Barat. Karya saya itu lebih mengarah ke simbol-simbol. Di sini simbol mata jadi sorotan utama karena memiliki jawaban bahwa warna bendera Minang yang saya pakai untuk warna mata ini, yaitu dari warna hitam, merah, dan kuning. Simbol mata ini bertujuan sebagai harapan bagi saya supaya perkembangan seni di Sumatera Barat itu tidak dipandang sebelah mata, dan saya sangat-sangat berharap semoga dari pameran ini seni di Sumatera Barat naik kembali. Perkenalkan, aku Syifa Ramadhani dari Padang Panjang. Nah, di sini di karya ini saya menyampaikan jadi transisi
yang dimaksud di sini adalah transisi dalam circle pertemanan, yang dimana saya berusaha membangkitkan keterpurukan di masa lalu untuk lebih baik lagi dengan bertemu orang-orang yang baru, terus yang dimana orang-orang tersebut juga menjadi tempat untuk saya berpulang, menjadi tempat untuk saya bercerita. Nah, yang dimana itu tidak saya dapatkan di circle pertemanan yang sebelumnya. Kalau untuk referensi karyanya sendiri, sebenarnya saya terinspirasi dari karyanya Robby Dwiantono, dan di sini juga saya menghadirkan visual objek yang matanya seperti yang terlihat. Nah, maksudnya di sini adalah gimana pun euforianya kita, rasa senang yang kita hadapi, kita juga memiliki suatu kesedihan di sisi lainnya. Nah, seperti itu. Untuk proses kreatif sendiri itu saya memakan waktu sekitar 2 bulan, dan untuk kesulitan dalam penggarapannya mungkin pencapaian saya dalam yang visual yang saya hadirkan, mungkin dari gesturnya atau warnanya, itu aja sih. Nama saya Rama Ramadan, asal saya dari Kota Padang Panjang. Saya adalah bukan mahasiswa atau dari akademik, saya adalah seorang umum yang pengen berkesenian. Dan ini adalah karya pertama saya, itu tentang instalasi tentang permainan, mengingatkan permainan zaman dulu dan modern. Dan karya ini saya garap sendiri dengan video yang saya garap sendiri. Dan saya buat sudah 1 bulan saya garap. Ya, tujuan saya membuat karya ini, dan saya baru mencoba kali ini pertama, dan saya pengen mengingatkan pada adik-adik kalau pemain tradisional ini sangat menarik, bukan karena di zaman kini kita memain gadget. Perkenalkan, nama saya Zeri Fitri Ilahi, asal Institut Seni Indonesia Yogyakarta, asal kampung Kabupaten Sejunjung, Sumpur Kudus. Judul karya ini yaitu Chaos Berantakan, menceritakan tentang mengambil tema donat, awalnya tidak kesukaan, jadi mencoba memvisualisasikan ke kaca, memvisualisasikan bagaimana berantakan sebuah karya, ilusi sebagai lambung. Kaca menggambarkan bagaimana kerasnya jika makanan tersebut selalu kita konsumsi terlalu berlebihan. Proses kreatifnya berawal dari awal mulanya mencoba di kanvas. Jadi karena udah terlalu sering di kanvas, jadi mencoba mencari sensasi baru di media baru, yaitu di kaca. Akhirnya dipecahkan, mencari artistik di bagian kaca itu seperti apa.